Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar membahas tentang Shalom atau salam yang diucapkan oleh umat Kristiani atau umat Kristen. Nah, dalam beberapa waktu yang telah berlalu, kita mungkin telah banyak mendengar bahwa ada banyak pertentangan, ada banyak yang membicarakan tentang agama-agama. Bahkan juga ketika seorang presiden sekalipun menyampaikan salam toleransi yang mewakili 6 agama di Indonesia, begitu menuai polemik, bahkan juga pertentangan atau mengharamkan salam tersebut. Nah, pada video kali ini saya mengingatkan bahwa di video yang sebelumnya saya telah membahas tentang bagaimana salam toleransi itu dikatakan. Nah, dalam video tersebut ada komentar bahwa apakah sudah cukup kalau salam yang diucapkan itu hanya salam sejahtera saja atau assalamualaikum saja. Sudah cukup itu untuk menyapa banyak kalangan orang ataupun teman-teman, bahkan juga saudara-saudara. Nah, apakah itu sudah cukup? Ya, itu kan boleh-boleh saja. Terserah kita menyampaikan seperti apa salam itu. Itu kan wujud dari kita untuk saling bersalam-salaman. Nah, tidak ada masalah juga ketika kita hanya menyampaikan assalamualaikum atau hanya shalom saja. Nah, tetapi ketika kita terpanggil untuk menyampaikan salam toleransi tersebut dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, itu juga tidak jadi masalah. Itu kan dari hati kita terpanggil untuk saling menghargai satu sama lain di antara perbedaan kita sebagai umat beragama. Nah, inilah yang perlu kita pupuk mengenai salam toleransi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salam yang biasa diucapkan oleh umat Kristiani. Sama seperti pertama saya telah mengawali video tadi, saya telah mengawalinya dengan salam Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Nah, Shalom Aleichem Besem Hamashiach ini kadangkala di berbagai daerah masih kurang dipahami atau jarang didengar oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, terlebih khusus untuk kalangan umat Kristen. Nah, salam ini biasanya kita dapat dengar dari orang-orang yang mungkin masih tetap terus menjaga ajaran yang lurus atau ortodoksi ajaran. Nah, salam ini berbunyi Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Itu berasal dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tersebut yang kemudian kita pahami sekarang adalah tulisan asli dari kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab Perjanjian Lama ini berada di dalam Alkitab. Nah, Alkitab tersebut sama saja, tidak dirubah, tetap sama dengan kitab suci orang Yahudi, yaitu Tanakh, kitab Torah, Nevim, dan Ketuvim. Nah, itu singkatan dari kitab Yahudi Tanakh. Nah, itulah mengapa salam tersebut diucapkan sampai sekarang masih dilestarikan. Shalom itu berasal dari kata Ibrani yang artinya salam sejahtera, dan Aleichem atas kamu. Sedangkan Besem Hamashiach adalah arti dari kata di dalam nama Mesias atau di dalam nama Kristus. Nah, itulah kata dari bahasa Ibrani yang kita ucapkan ketika kita menyampaikan salam di tengah-tengah umat Kristiani dengan salam yang berbunyi Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Nah, ketika kita mendengar salam tersebut, kita nanti jangan kagetan lagi.
Jangan merasa alergi lagi dengan kata-kata asing. Karena kita sudah tahu bahwa Shalom itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adalah bahasa asli dari kitab Perjanjian Lama yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, Alkitab ini ajaibnya itu tetap sama dengan kitab suci agama Yahudi, yaitu Tanakh yang ditulis di dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi ini kita tidak ada perubahan atau kita mengkarang-karang tentang salam orang Kristen dikarang oleh sekelompok orang atau aliran-aliran orang Kristen yang mengarang ini. Tidak. Tetapi salam ini sudah sejak awal dilestarikan atau sudah sejak awal diucapkan oleh orang-orang terdahulu kita yang tetap terus menjaga ajaran dari bapak-bapak gerejawi. Nah, sampai sekarang itu kebanyakan diucapkan di dalam gereja-gereja ortodoks yang ada di Timur Tengah. Nah, begitu juga di Indonesia sudah ada yang menyampaikan salam tersebut. Cuma hanya belum secara luas orang mendengar ini dan merasa masih sangat asing. Nah, ketika saya menyampaikan ini, kita jangan kagetan lagi. Jangan alergi lagi dengan bahasa asing. Karena bahasa ini adalah bahasa asli dari kitab Perjanjian Baru kita di dalam Alkitab. Nah, ketika kita menyampaikan Shalom Aleichem Besem Hamashiach, yang artinya salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Mesias atau di dalam nama Kristus. Nah, bagaimana kita menjawab salam tersebut? Jawabnya oleh salam tersebut dijawab dengan Aleichem Shalom. Nah, kedengarannya memang seperti Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, kedengaran seperti mirip bahasa Arab. Tetapi ya sudahlah, mereka bahasa Arab itu sendiri, kita bahasa Ibrani itu sendiri. Lah kok yang pertama hadir itu kan kekristenan, yang pertama hadir di sejarah itu kan. Nah, ketika kekristenan itu lahir, bahasa Ibrani pun itu menjadi sejarahnya. Nah, dibuktikan dengan dituliskannya dengan bahasa Ibrani. Begitu pula dengan kitab suci orang Yahudi yang sampai sekarang ini sama persis dari kitab suci agama Yahudi dan kitab Perjanjian Lama agama Kristen di dalam Alkitab sama, tidak ada perbedaan. Nah, jadi ketika kita mendengar kitab suci agama Kristen itu telah dipalsukan, nah tunjukkan dulu di mana yang aslinya. Nah, jadi supaya kita dapat membandingkan mana yang asli dan mana yang palsu. Sedangkan kalau kita melihat ada kemiripan dari dulu sampai sekarang kitab Perjanjian Lama ini dengan kitab suci agama Yahudi sama sampai sekarang. Nah, itulah mengapa saya ingin menyampaikan salam orang Kristen itu dan menjelaskannya sehingga kita dapat mengerti. Nah, ketika kita menyampaikan salam tersebut, tentunya bukan serta-merta kita disambut baik oleh orang atau disambut baik oleh masyarakat atau jemaat kita sendiri, jemaat umat Kristen. Ada juga mereka yang kurang mengerti dengan salam tersebut. Nah, ketika itu kita memberi salam kepada mereka, kita jelaskan bagaimana salam tersebut diartikan di dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Nah, kebanyakan di daerah Indonesia ini salam orang Kristen itu kebanyakan diucapkan salam, diucapkan shalom, dibalas dengan shalom. Jadi seperti itulah. Nah, sekarang kita telah mendengar salam oleh orang Kristen, Shalom Aleichem. Nah, kita balas dengan Aleichem Shalom. Nah, jadi itulah bagaimana tata cara kita menyampaikan salam orang Kristen. Nah, itulah bagaimana kita menyampaikan salam tersebut kepada orang-orang di sekitar kita.
dengan salam agama Kristen dari umat Kristen ini. Nah, video-video selanjutnya saya akan menyapa para penonton, menyapa para pengunjung video ini dengan salam tersebut. Jadi kita tidak lagi kagetan lagi dengan salam yang saya sebutkan ini, Shalom Aleichem Besem Hamasia. Karena artinya itu salam sejahtera atas kamu, bagi kita semua, di dalam nama Kristus, di dalam nama Sang Mesias yang diurapi. Nah, itulah pelajaran kita tentang salam yang diucapkan oleh umat Kristiani. Ketika sekarang sudah mulai banyak diperbincangkan tentang agama-agama di Indonesia, marilah kita sama-sama bergandengan tangan. Meskipun kita berbeda, tetapi kita kan bisa bersama-sama. Dalam hal ini, meskipun kita ada perbedaan, kita bisa saling menyapa. Dengan toleransi antar umat beragama, kita mampu menyatukan Indonesia yang kuat, sehingga kita dapat membangun negara ini dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah video dari saya. Semoga dengan video ini kita semakin diberikan pengetahuan. Saya juga masih terus belajar. Jadi kita diharapkan semua untuk sama-sama belajar, sehingga apa yang kita dapatkan itu tidak langsung kita terima begitu saja, tetapi kita pelajari dulu apakah ini benar ataukah salah. Nah, yang benar kita konsumsi, yang salah kita pinggirkan dulu. Nah, seperti itu. Jadi salam tersebut sudah tidak asing lagi. Jadi jelaslah sekarang bahwa Shalom Aleichem Besem Hamasia itu dipakai oleh orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah, khususnya gereja-gereja Ortodoks. Jadi yang menjaga ajaran yang lurus tersebut, mula-mula dari gereja yang mula-mula dijaga sampai sekarang, dilestarikan oleh orang-orang yang menyampaikan salam ini. Kiranya dengan video ini kita semakin diberkati, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita sehingga kesehatan menjadi milik kita semua. Biarlah apa yang telah kita pelajari pada saat ini itu dapat berguna bagi penonton, bagi saya, dan juga bagi masyarakat luas, terlebih khusus bagi umat Kristen. Demikian, Shalom Aleichem Besem Hamasia. Terima kasih.